diusahakan tapi untuk menjadi objektif. Kemudian ini fixed tool ya, bahkan untuk thread ataupun hal-hal yang berbeda, sementara ini tidak ada fixed tool-nya ya, ataupun final untuk memeasure, bahkan untuk yang single thread sekalipun. Terus kemudian ini bahkan sudah sampai ke level yang tinggi ya, rasio ya. Sementara kalau untuk behavior itu masih di level nominal, ordinal, dan interval. Jadi skalanya masih ordinal, nominal, dan juga interval. Kemudian dia punya grid precision ya, presisinya sangat tinggi ya, sangat besar, sementara ini presisinya rendah. Oke, berikutnya kita masuk ke fungsi pengukuran. Jadi buat apa sih kita melakukan proses pengukuran? Yang pertama, tentu fungsinya adalah klasifikasi ya. Jadi pengukuran ini dapat membantu mengklasifikasikan contoh orang-orang ya dalam menempatkan mereka dalam kategori yang berbeda ya. Di sekolah, tentara atau industri ya. Klasifikasi terkadang ya ini sangat penting ya. Di sekolah misalnya siswa harus diklasifikasikan menurut prestasi atau kemampuannya atau asalnya ya, atau hal-hal yang lain ya, indikator-indikator yang lain, sehingga dalam proses pembelajaran mereka jadi lebih bagus ya. Kenapa? Karena ada proses interaksi antar siswa ya. Jadi bukan cuma dari satu arah saja ya interaksi dengan guru. Itu satu contoh. Atau di ketenteraan ya, perwira dan prajurit dapat diklasifikasikan menurut batalion ya, atau tugas-tugas mereka atau stasiun kerja mereka. Nah, dalam industri ya, pekerja dapat diklasifikasikan menurut berbagai tingkat atau posisi pekerjaan. Klasifikasi seperti itu disebut klasifikasi penempatan. Ini menyiratkan gradasi pekerja, beberapa ditempatkan lebih tinggi dan lainnya lebih rendah. Ini contoh atau fungsi dilakukannya proses pengukuran. Selain klasifikasi, kita juga bisa memanfaatkan untuk seleksi ya. Nah, seperti dilakukan oleh perusahaan industri, di tentara atau di pegawai negeri sipil. Pengukuran satu jenis atau yang lain adalah alat penting untuk hal yang sama. Jadi di sini komponen pengukuran itu sama ya. Jadi melihat apakah orang-orang tersebut telah memenuhi kriteria. Kalau dia sudah memenuhi berarti dia masuk, kalau dia tidak memenuhi berarti tidak masuk. Nah, berbagai teknik pengukuran digunakan ya, seperti tes bakat, kemampuan, wawancara, teknik proyektif, tes situasional, tes prestasi, dan lain-lain. Setiap kali ada seleksi, kita harus memilih beberapa dan menolak yang banyak. Oleh karena itu, alat ukur diterapkan dengan hati-hati. Ini seperti syarat-syarat ya. Jadi pengukuran itu juga bisa menjadi syarat. Atau untuk perbandingan ya, di mana di sini kita membandingkan individu ya, ataupun sifat-sifat tertentu di antara berbagai orang untuk memahami fenomena yang universal ya. Dengan menggunakan statistik, pengukuran membantu membandingkan satu sifat individu atau kelompok dengan sifat orang lain ya. Perbandingan sangat penting untuk menentukan alasan terjadinya perbedaan individu tersebut ya, mengapa ya fenomena itu terjadi, sehingga kita dapat pemahaman yang lebih lengkap dan lebih banyak. Kemudian bisa juga digunakan untuk memprediksi ya, di mana banyak kehidupan dalam sehari-hari kita itu melibatkan prediksi. Ya, kita mungkin tertarik pada masalah apakah tes dalam pengenalan visual dapat memprediksi keberhasilan ya. Dalam persepsi pesawat terbang, seorang dokter mungkin tertarik pada nilai prediktif suatu obat, skor yang diperoleh dalam tes ini dapat menunjukkan keberhasilan di masa depan. Jadi prediksi melibatkan ramalan. Jika sebuah perusahaan harus mempekerjakan beberapa salesman, perusahaan tersebut dapat menerapkan tes dan melakukan seleksi berdasarkan nilai yang diperoleh dalam tes tersebut. Hasil tes kecerdasan, bakat, tes lainnya dapat dievaluasi dalam konteks nilai prediksinya. Nah, ini satu skema ya, atau satu paradigma. Tapi ada paradigma lain yang mengatakan bahwa ya sesungguhnya kita nggak bisa mengukur ya hal-hal masa depan, atau sesungguhnya prediksi-prediksi kita itu tidak benar-benar mencerminkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini argumen yang sounds kuat juga gitu ya. Tapi di satu sisi ini ada pembahasan tentang prediksi juga terkait dengan pengukuran ya, dan mereka menawarkan hitungan-hitungan atau kalkulasinya. Juga bisa dipakai untuk diagnosa ya, di mana melibatkan lokasi kekuatan ataupun kelemahan ya. Jadi kita breakdown mana nih bagusnya, mana nih buruknya, mana salahnya, mana benarnya. Nah, contoh misalnya diagnosa pendidikan, di mana menjeratkan penggunaan berbagai prosedur teknis. Ya, kelemahan pada individu siswa, jika diidentifikasi melalui tes diagnostik, langkah-langkah perbaikan dapat diambil. Ya, jadi ini untuk improvement ya, untuk perbaikan ya, untuk penyelarasan ya, dan untuk membantu bukan hanya dalam menemukan cacat ya atau kelemahan, tetapi juga mengantisipasi penyebab ya, dan juga treatmentnya bagaimana atau pengobatannya bagaimana. Diagnosis memiliki nilai sugestif. Ya, jadi ini juga bisa sebagai nilai sugestif. Maksudnya apa? Ya maksudnya menyadarkan ke orang lain bahwa kita peduli, dan juga mengajak orang lain ikut serta atau berpartisipasi dalam proses perbaikan yang ada di dalamnya. Karena mau tidak mau
tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh 1-2 orang ya, tapi juga harus dilakukan secara bersama. Jadi secara kolektif dan juga kolaboratif. Nah, misalnya jika diagnosis memberitahu kita bahwa siswa di kelas 4 lemah dalam perhitungan aritmatika, ini mungkin menunjukkan bahwa ini disebabkan oleh metode pengajaran yang salah. Jadi ada sebab akibat juga yang dipahami sehingga kita bisa ngelihat nih titik poin mana yang kita perbaiki, tidak serta-merta yang jelek itu, yang lemahnya itu ya, tetapi bisa dari metodenya, bisa mungkin ruangannya, lingkungannya, atau mungkin frekuensinya yang kita perbaiki. Juga fungsi pengukuran untuk meningkatkan praktek instruksional ya, untuk membuat program pembelajaran menarik, banyak praktek atau metode pembelajaran yang diadopsi oleh guru. Dia dalam hal ini ya, guru tersebut satu-satunya pelaksana dan mahasiswa adalah satu-satunya responden. Oleh karena itu, alat pengukuran di sini kita batasi ya dalam konteks instruksi. Ya, alat pengukuran membantu untuk memperbaiki dan meningkatkan metode. Jadi bagaimana interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh guru dan murid. Jadi kita mengukur dalam konteks ruang hampa atau dalam konteks yang terikat dan terkontrol. Metode apa yang akan cocok dalam situasi tertentu untuk kelompok siswa tertentu, seorang guru tentunya tahu lebih baik ya. Dengan demikian, seorang guru akan meningkatkan kualitas pengajarannya serta praktek pengajarannya. Oke, fungsi pengukuran berikutnya adalah mengembangkan kurikulum ya. Nah, kurikulum ini dibangun di atas asumsi pemenuhan konsep 3M, di mana kurikulum itu fungsinya membantu dalam proses membaca, membantu dalam proses menulis, dan juga menghitung. Ya, ada kalkulasi atau formulasinya. Nah, ini harus memiliki ruang lingkup yang cukup ya untuk belajar dan mengetahui sehingga pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam menghadapi peluang hidup mereka ya dalam kedepannya. Pengukuran melalui perangkatnya memungkinkan untuk mengetahui keaslian, objektivitas ya dan kegunaan kurikulum ya. Jadi bahan ajarnya di sini. Kalau yang sebelumnya metode, yang sebelumnya terkait dengan proses secara keseluruhan, nah di sini terkait dengan materi atau bahan ajarnya. Jika ada kekurangan bisa diperbaiki. Nah, sebenarnya efektivitas kursus dan program yang digariskan dalam kurikulum ditentukan oleh pengukuran. Ya, jadi kita melihat sejauh mana sih tujuan itu tercapai. Ini memilih, menjelaskan, dan menilai tujuan yang diputuskan dalam program pembelajaran melalui kurikulum. Kemudian bisa juga untuk ukuran itu dipakai dalam konseling dan bimbingan ya. Melalui pengukuran seorang konselor dapat mengetahui potensi ya siswa, kemudian dapat menyarankan mereka untuk mengadopsi pekerjaan pilihan mereka sendiri. Jadi lebih kepada rekomendasi dan juga bimbingan. Dewasa ini konseling dan bimbingan memegang peranan penting dalam kehidupan individu. Kemudian kalau dia tepat ya, ini bakal membantu ya sehingga orang-orang yang disarankan tersebut bisa mengimprove atau mengoptimalisasi ya kapasitas terbaiknya dan memanfaatkan kesempatan sepenuhnya sehingga mereka bisa tumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk mengukur bakat, minat, kecerdasan seorang siswa oleh gurunya. Atau bisa juga untuk membantu administrasi ya, yang memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan administrasi secara efektif dan tulus. Nah, contoh misalnya sekolah ya dapat melayani tujuan masyarakat dengan memelihara hubungan yang baik. Kedekatan tersebut dapat diukur dan dipertahankan ya dengan mengorganisir fungsi berbagai nilai-nilai sosial dan mendelegasikan tugas-tugas tersebut kepada staf-staf sehingga bisa berpartisipasi dalam fungsi peranan ya upacara, ritual ataupun aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sehingga menambah intensitas hubungan antara siswa, guru dan juga orang tua atau wali. Nah, contoh misalnya membentuk organisasi seperti Ikatan Orang Tua Guru. Dan terakhir, fungsi pengukuran adalah pada penelitian. Dan ini fungsi yang terkait erat ya dengan pembahasan kita ya, di mana pengukuran dapat membantu ya penelitian seperti pada psikologi dan pendidikan, di mana mengambil 2 kelompok, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, dan membandingkan kinerja kedua kelompok tersebut ya, yang dimanipulasi dan yang natural. Penelitian berkaitan dengan penyelidikan menimbulkan beberapa masalah. Saat melakukannya biasanya mengontrol semua faktor lain dan mempelajari satu faktor tertentu. Sebelum memulai studi semacam itu, hendaknya mengambil program pengukuran untuk menentukan titik persamaan dan perbedaan antara kedua kelompok dan di dalam kelompok tersebut. Nah, jadi intinya harus ada pemastian ya bahwa alat ukur yang digunakan itu memang telah pernah atau telah berhasil digunakan pada proses-proses sebelumnya ya, seperti misalnya dalam initiation, dalam pilot, dan seterusnya. Dan walaupun ini fokusannya penelitian, tapi sesungguhnya pengukuran juga bisa melibat banyak hal. Dan penelitian itu kadang-kadang terkait juga dengan administrasi, terkait juga dengan bimbingan dan sebagainya ya, yang memang membutuhkan data-data yang realistis ya, data-data yang terjadi secara real dan seterusnya.